Pemirsa, kasus perkosaan puluhan santriwati oleh pendiri pesantren di wilayah Bandung, Jawa Barat jadi pilihan kami kali ini. Dan tim menyingkap tabir berhasil mewawancarai keluarga korban serta orang tua saksi di wilayah Bandung dan Garut. Ada teman aku yang hamil, terus ada yang punya anak 2. Pernah membokin si Pak Herinya subuh-subuh bawa bayi dibuntal pakai kain, turun dari taksi. Kalau tidak kan si Heri hanya dihukum 15 tahun. Biarkan paman yang dipenjara 15 tahun. Dan si Heri akan paman bunuh di depan semua orang. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh pengajar terhadap anak didiknya belakangan marak terjadi. Di Cilacap, Jawa Tengah, 15 siswi sekolah dasar jadi korban. Di Depok, Jawa Barat, korbannya 10 orang santriwati. Yang paling menghebohkan di Bandung, Jawa Barat, 21 santriwati yang masih di bawah umur jadi korban ruda paksa orang yang seharusnya menjadi panutan dan melindungi mereka. Hidup sebagai petani penggarap yang tidak memiliki penghasilan besar jadi salah satu alasan kenapa sebagian masyarakat pedesaan tidak bisa memberikan pendidikan maksimal kepada anak-anaknya. Datangnya bantuan seperti sekolah gratis tentu jadi harapan mereka untuk mengabulkan cita-cita sang anak. Namun siapa sangka ketika harapan itu pupus, bahkan berganti petaka. Lembaga pendidikan inilah yang menghancurkan masa depan puluhan anak yang notabene masih di bawah umur. Kehormatannya sebagai kaum Hawa dirampas. Mentalnya dihancurkan. Mereka dipaksa untuk melayani hasrat bejat orang yang seharusnya melindungi mereka. Inilah lelaki yang telah meruda paksa 21 santriwati yang sedang menempuh pendidikan di yayasan miliknya. Heri Wirawan namanya. Tanpa ada rasa belas kasihan, Heri menindih santriwatinya yang sudah tak berdaya. Dari 40 santriwati yang berada di sekolah ini, 21 telah diruda paksa Heri. 8 diantaranya hamil dan telah melahirkan 9 bayi. Karena 1 di antara mereka ada yang melahirkan 2 kali. Cerita bahwa kejadiannya ada teman aku yang hamil, terus ada yang punya anak 2, terus ada yang terus anaknya di mana ya diurus di situ di pesantren situ. Tapi aku juga pernah menggokin si Pak Herinya subuh-subuh bawa bayi dibuntal pakai kain gitu. Turun dari taksi, nah, bawa bayi terus diserahin aja ke si ibu nopinya. Ini sana anak yatim piatu, tolong urus sama di sini sama semua santri yang ada di sini harus urus anak bayi itu gitu. Cerita ke ibunya gitu. Bukan hanya diruda paksa, Heri juga telah mengeksploitasi santriwatinya. Dia buka cabang lagi di Cibiru. Nah, bikin pesantren lagi. Terus aku disuruh ngaduk, disuruh ngangkatin berangkal sama disuruh ngangkat semen kayak gitu. Tapi di situ juga ada laki-lakinya. Terus laki-laki itu siapa? Kata aku tanya sama anak tenanya. Ya saudara-saudaranya si bapak sama orang tua murid. Perbuatan bejat Heri akhirnya terendus
lembaga pendidikan ini pun digerebek polisi. Datanglah polisi ke rumah, tanya ke situ, ini orang tuanya anak ibu, iya. Sekarang anak ibu ada di rumah aman. Di rumah aman, saya kaget ya, emang anak saya gimana, celaka apa gimana? Terus anak saya tuh takut, sama pikirannya udah celaka aja gimana gitu. Enggak, cina anak ibu selamat, cina. Sekarang ada di rumah aman. Itu saya boleh nggak ketemu sama anak saya? Kalau sementara ini nggak boleh. Boleh nggak video callan? Boleh. Kasihlah polisi ke saya nomor teleponnya. Terus tanyanya ada, gimana nak? Nggak apa-apa. Nggak, selamat katanya. Dari 21 korban kebejatan Heri, 10 diantaranya tinggal di wilayah Garut. Kami pun coba menelusurinya. Aksi bejat yang dilakukan Heri Wirawan, terdakwa kasus pemerkosaan 21 santriwatinya, tergambar jelas dalam proses rekonstruksi. Sungguh bejat kelakuan predator anak tersebut. Ada teman aku yang hamil, terus ada yang punya anak 2. Pernah membokin si Pak Herinya subuh-subuh bawa bayi dibuntal pakai kain, turun dari taksi. Kalau misalkan si Heri hanya dihukum 15 tahun, biarkan paman yang dipenjara 15 tahun. Dan si Heri akan paman bunuh di depan semua orang. Santriwati yang menjadi korban aksi biadab Heri Wirawan kebanyakan warga tak mampu dan tinggal di pelosok. Tim menyingkap tabir coba menggali informasi soal kasus predator anak ini. Di sebuah tempat, kami bertemu sepupu korban yang tinggal di wilayah Garut Selatan. Korban telah dihamili oleh Heri dan kini sudah melahirkan. Kepada kami, pemuda ini menceritakan kepedihan yang dirasakan keluarga korban. Kakak kandung korban ini ya, bilang ke saya bahwa adiknya dapat perlakuan seperti itu dan kondisinya sekarang lagi hamil. Saya kan marah lah pada saat itu. Akhirnya saya datang ke rumah paman saya dan bibi saya. Ya saya lihat kondisi korban bener-bener lagi mentalnya lagi down gitu ya, lagi rusak lah pokoknya. Gak bisa lihat, jangankan bicara sama saya, dia melihat saya juga nggak bisa. Gitu. Waktu itu saya nangis juga melihat adik saya ini kondisinya seperti itu. Mendengar kabar yang begitu menyesakan, keluarga korban pun geram. Orang tua di situ nggak mau lah, artinya punya menantu kayak gitu kan, mau berangkat ke Bandung tuh, mau anarkis lah, gitu. Ada yang ya membunuh apa segala macam gitu. Oke, saya tenangin, berusaha untuk menenangkan, dan saya juga sebetulnya ada keluarga yang mungkin merasa kecewa juga sama saya. Saya terkesan menghalang-halangi. Saya oke lah menghalangi untuk tidak anarkis kan, bukan berarti saya juga tidak marah, bukan berarti begitu. Ada malah termasuk bapak saya sendiri mau menyerang saya. Kamu tuh membelok. Ya intinya begitulah. Sepupu saya ini baru melahirkan ya. Udah melahirkan di rumah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Secara fisik ya kelihatannya udah mulai membaik lah ya. Kalaupun ngurung juga sekarang udah nggak terlalu sering gitu ya. Keluarga pun berharap Heri dihukum seberat-beratnya. Ya kalau harapan keluarga ini luka yang tidak bisa dihapus ya sampai kapanpun untuk keluarga saya khususnya.
pelaku ini sudah menggoreskan satu warna yang tidak bisa dihapus sampai kapanpun buat keluarga saya. Jadi keluarga berharap si pelaku ini dihukum seberat-beratnya. Dalam artian, ya minimal hukuman seumur hidup, maksimal hukuman mati. Kami juga sempat bertemu Bambang, salah satu ketua RW di wilayah Cibiuk, Garut. Menurut Bambang, di wilayahnya ada 5 korban, 3 diantaranya hamil dan kini sudah melahirkan. Jangan istilahnya obrolan, istilahnya melihat aja udah menangis Pak, terus terang aja, gitu. Istilahnya katakan kalau mau istilahnya mau kunjungan ke keluarga, takutnya kan nenggung, karena kan lagi istilahnya musibah lah Pak ya, gitu. Makanya tidak bisa apa, mau bantu gimana kan takutnya kan gitu. Jadi istilahnya lah udah dipantau aja dulu gitu kan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kondisi anak-anak ya alhamdulillah gitu kan baik gitu. Ya kita jalan-jalan, ajak jalan-jalan gitu kan bareng-bareng gitu kemanapun ya biar apa nggak stres gitu kan pastinya. Apalagi sekarang istilahnya mau belajar atau sekolah lagi gitu kan, kita dukung gitu. Istilahnya nggak dikucilkan, nggak sama sekali nggak dikucilkan. Boarding School Madani milik Heri Wirawan berlokasi di Komplek Yayasan Marga Satwa, Cibiru, Bandung. Meski berada di dalam komplek, namun warga sama sekali tak ada yang menyangka telah terjadi peristiwa bejat di lembaga pendidikan ini. Hal ini diungkapkan Agus Irawan, warga yang tinggal persis di depan gedung Boarding School Madani. Warga curiga nggak sih kan kalau anak-anak ini udah dicabulin gitu? Kalau warga mah nggak curiga sih Pak. Kebetulan dari santrinya juga nggak menaruh yang curiga apa-apa gitu. Dari aktivitas juga paling keluar, kalau anak-anak santri juga jajan paling. Udah masuk lagi, itu juga bareng-bareng ada 5 anak atau berapa jajan gitu. Ada nggak yang kelihatannya kayaknya sedang hamil atau apa gitu? Nggak ada Pak. Kalau santri yang ya kan biasanya kalau hamil kan ada perbedaan tubuh gitu kan, apa ya. Ini nggak ada sama sekali. Waktu itu kan katanya istri Akang pernah ngeliat ada bayi di sini kan, maksudnya ada anak kecil umur sekitar berapa kan? 1,5 tahun lah, antara gitu setahun di bawah. Nah, itu sempat ditanyain katanya ya sama istri? Iya kebetulan istri sempat nanyain, itu teh waktu santri bawa jajan ke luar, ya, sama istri saya ditanyain itu anak siapa, katanya teh anak, jawabnya juga istri santri juga rada bingung gitu lihat-lihat santri semua kalau ini gitu, jadi dijawabnya katanya anak Uwa siapa gitu, terus Uwa Asep katanya gitu. Kalau kabarnya anak-anak suka bantuin bikin waktu pas ngebangun ini gimana itu Kang? Itu mah dari awal Pak, dari berdirinya pesantren ini, kan dulu ini kan sawah memang, sempat waktu pas pembangunan memang ada beberapa tukang lah istilahnya gitu. Kalau yang laden kayak itu mah mungkin dari santri itu, jadi dia sempat ngadu bawa apa bantu-bantu gitu. Itu semua santri itu semuanya turun. Selain di Madani Boarding School, Heri Wirawan juga kerap melampiaskan nafsu bejatnya di rumah ini. Lokasinya di perumahan Sinergi Antapani, Kota Bandung. Sepertinya bayi-bayi hasil perbuatan bejat Heri dirawat di sini. Kami melihat ada sebuah bak mandi bayi berisi pakaian, botol susu, dot, dan boneka. Seperti inilah kondisi dalam rumah sebelum perbuatan setan Heri Wirawan terbongkar. Heri Wirawan kini menjelma sebagai predator anak. Bayangkan bagaimana ia melakukan perbuatan terkutuknya terhadap anak yang memiliki cita-cita sangat mulia. Yayasan Manarul Huda ternyata dikelola oleh Heri Wirawan bersama keluarga. Ayah dan istrinya ikut andil dalam kepengurusan.
ada channel temen aku yang hamil, terus ada yang punya anak 2. Pernah menggokin si Pak Herinya subuh-subuh bawa bayi dibuntal pakai kain, turun dari taksi. Kalau ini kan si Heri hanya dihukum 15 tahun. Biarkan paman yang dipenjara 15 tahun. Dan si Heri akan paman bunuh di depan semua orang. Madani Boarding School dan Pondok Pesantren Madani bergerak di bawah Yayasan Manarul Huda yang dikelola oleh Heri Wirawan dan istrinya Novi Alfiani. Kepastian Novi Alfiani adalah istri Heri kami dapat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lui Goong, Garut. Pada saat itu nama Heri datang ke kantor urusan agama untuk mendaftarkan pernikahannya pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012. Untuk mendaftarkan untuk pelaksanaan pernikahannya pada tanggal 27 Mei 2012 pada hari Ahad atau hari Minggu yang tempat pelaksanaan pernikahannya di Kampung Pasir Cibolang, Desa Karanganyar, Kecamatan Lui Goong. Sementara itu, dari struktur yang kami dapat, Yayasan Manarul Huda diketuai oleh Dede Irawan, ayah Heri Wirawan. Kemudian Heri sendiri menjabat sebagai ketua umum. Lalu Novi Alfiani, istri Heri, menjabat sebagai bendahara. Heri Wirawan, sang predator anak dari Bandung, kini telah menjadi terdakwa. Dalam perjalanannya, kuasa hukum korban Yudi Kurnia kecewa karena dakwaan yang ditujukan kepada Heri tidak sesuai. Kecewanya saya merasakan bagaimana perasaan orang tua korban yang tadinya mau anarki, saya tahan-tahan, tenang aja, saya kasih pemahaman. Ini hukumannya berat, saya bilang, tenang aja. Jadi ke orang tuanya saya menenangkan orang tua dengan menyampaikan bahwa ini hukumannya berat, tenang aja. Ini ada hukuman mati, ada hukuman seumur hidup. Tiba-tiba berubah, kan disangka dipikirnya saya yang tidak ngerti oleh orang tua. Seolah-olah saya bohongin orang tua korban, kan klien saya. Padahal kan di undang-undang jelas itu Undang-Undang nomor 17 perubahan kedua itu udah jelas itu mengatur tentang hukuman mati bagi korbannya lebih dari 1 orang. Nah, sementara di dakwaannya itu sendiri. Di dakwaannya sendiri setelah saya lihat dan kaget bahwa di situ menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak perubahan kedua, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Di situ tidak mengatur tentang jangankan hukuman mati, kebiri aja nggak diatur dalam Undang-Undang Perubahan 1. Yang ada adalah dari ayat 1-nya, pasal 81 ayat 1-nya, itu diancamnya adalah antara 5 tahun sampai 15 tahun. Kalau pelakunya dilakukan oleh guru, pendidik, atau orang tua, ditambah sepertiganya, berarti maksimalnya 15 tahun, ditambah sepertiganya 5 tahun, berarti 20 tahun. Apalah orang teriak-teriak kekecewaan masyarakat atau publik bahwa ini harus dihukum mati, hukuman kebiri. Kalau undang-undang itu tidak mengakomodir, yang diterapkan dalam dakwaan tidak mengakomodir itu. Sementara itu Michael, Koordinator Wilayah Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak atau KSPPA Bandung menilai jangan cuma Heri Wirawan saja yang dijerat dalam kasus ini. Mengingat ada beberapa pihak yang sepertinya ikut terlibat dalam kasus ini. Anggota keluarga lain pasti terlibat. Karena tidak mungkin enggak ya, seperti istrinya dia berada satu atap bersama dengan para santriwati yang menjadi korban dan saksi. Jadi tidak mungkin dia tidak mengetahui hal ini. Michael mengaku sangat miris melihat kasus ini. Apalagi korban berasal dari keluarga tak mampu. Pada saat kami ya, lebih tepatnya karena saya tidak sendiri. Saya bersama dengan Bapak anggota Dewan dari Komisi D PSI Kota Bandung. Saya datang menemui korban. Ya banyak terjadi yang ibaratnya ya yang menyedihkan lah, hal-hal yang menyedihkan karena ketika pas kami datang ada anak daripada korban tersebut yang sedang sakit, susu yang tidak terbeli gitu kan, terus ada juga yang baru melahirkan, ada yang satu masih mengandung, itu kami melihat langsung
Kami mendengarkan langsung jeritan hati dari mereka. Mereka yang ingin bersekolah dikeluarkan. Itu disampaikan langsung oleh para korban juga. Perilaku gila Heri Wirawan sudah terjadi sejak 2016 silam dan baru terbongkar tahun ini. 5 tahun sudah, puluhan santriwati yang usianya masih di bawah umur itu hidup dalam dekapan Heri.